Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi di channel AJ Mathematics, channel asik belajar matematik. Masih dalam sesi waktunya berlatih koordinat kartesius, sesi yang kedua. Ya, hari ini kita akan membahas di video kali ini ada 4 nomor soal yang akan kita bahas. Ya, oke. Kalau sebelumnya di sesi yang pertama waktunya berlatih, kalian lebih ditanyakan pada soal-soal tentang bagaimana menentukan posisi titik-titik pada bidang kartesius. Nah, kali ini adalah kita bisa menentukan bahwa dari titik-titik tersebut bisa kita buat berbagai bentuk geometris. Nah, bentuk geometris apa yang kira-kira akan kita bahas di sini? Ya, simak video ini sampai dengan tuntas. Sebelum Pak AJW membahas soal, ada baiknya kamu menekan tombol subscribe di bawah ini, biar tidak ketinggalan materi-materi berikutnya. Terima kasih. Oke, kita lihat soal yang berikutnya, nomor 4. Ya, disimak ya. Titik A 1,1, titik B 5,1, dan titik C 5,4. Jika ABCD adalah persegi panjang, tentukan letak titik D, ya, koordinat titik D, agar bangun datar yang terbentuk dari keempat titik ABCD yang dihubungkan itu membentuk sebuah persegi panjang. Baik, kita perlu mengilustrasikan dulu sepertinya, ya. Kita buat ilustrasi gambar bidang kartesiusnya. Oke. Ya, ini karena saya tidak menggunakan penggaris, seperti ini aja ya untuk ilustrasinya, sketsanya aja ya. Ini sumbu X, sumbu Y. Lalu di sumbu X-nya tadi, di titik A maksudnya 1,1. Kita lihat titik A 1,1 berarti X-nya 1, Y-nya 1. Baik, saya menggunakan skalanya mungkin 1:1 saja ya. Jadi tidak ada yang dilengkap nih. Ini titik 0,0, 1, 2. Oke, X-nya kelihatannya kita butuh sampai dengan angka 5. 3, 4, 5. Oke. Lalu untuk sumbu Y-nya sampai dengan angka 4 ya. 1, 2, 3, 4. Nah, ini 1, kita tulis angkanya. 1, 2, 3, 4. Baik, kalau kalian menggunakan kertas berpetak ini akan lebih bagus lagi ya, dan lebih mudah untuk digambarnya. Jadi tidak perlu pakai perlu sih ya, pakai penggaris juga masih perlu. Titik A 1,1. Oke, kita lihat letaknya ada di sini, titik A. Maaf. Ya. Titik A di sini. Titik B 5,1. X-nya 5, Y-nya 1. Nah, di sini ya. Titik B-nya ada di sini. Titik B, lalu titik C-nya ada di 5,4. 5,4 ada di atasnya B di sini kan. Nah, ini titik C. Ya, titik C. Nah, di manakah posisi titik D agar dia dapat kita lihat membentuk sebuah persegi panjang? Nah, ini kalau kita lihat ketiga titik ini saja, ini kita hubungkan nih, misalkan A ke B, kita tarik garis. Lalu B ke C. Nah, pastinya kan titik D-nya ada di sekitar sini ya. Lebih tepatnya ada di koordinat titik berapa nih? Di sini ya. Nah, ini titiknya nih. Ini titiknya, titik D. Maka kalau kita lihat dalam koordinatnya, titik D ada di berapa? 1,4. Ya, betul ya. D-nya ada di 1,4. Nih, kita tarik garis, nah, ya kan, dia membentuk sebuah persegi panjang dengan panjangnya dari A ke B nih. Ini panjangnya berapa nih? 1 ke 5, berarti panjangnya 4 ya. Panjangnya 4. Lebarnya berapa? B ke C, ini dari A ke D juga sama ya. Jaraknya dari 1 ke 4. Jadi jaraknya adalah 3. Nah, lebih jauh lagi barangkali soal ini kalau ingin menanyakan berapa luas persegi panjang yang terbentuk, itu bisa juga ya.
Jadi kalau misalkan ini kita perdalam lagi pembahasan soalnya, dengan keterangan panjangnya 4 dan lebarnya 3, maka kalian bisa tentukan luasnya. Apa rumus luas persegi panjang? P kali L ya, panjang kali lebar. Maka untuk luasnya adalah 4 kali 3 atau 12. Nah, ini satuannya kita tidak menggunakan satuan cm atau meter ya. Di sini satuan luas saja ya, 12 satuan luas. Berikutnya kalau misalkan menanyakan keliling juga bisa ya. Keliling dari persegi panjang rumusnya adalah 2P tambah L. Nah, dengan P-nya 4 dan L-nya 3, maka kita bisa tentukan kelilingnya adalah berapa nih? 4 tambah 3 7 kali 2 14 ya, 14 satuan untuk kelilingnya. Oke, tapi sih soal tadi cuma menanyakan berapa koordinat titik D ya. Nah, maka jawaban dari soal nomor 4 ini sebenarnya tadi sudah kita dapatkan ya, 1,4. Baik, itu yang nomor 4. Berikutnya nih yang nomor 5, disimak. Masih persegi panjang kelihatannya ya. PQRS adalah suatu persegi panjang dengan P-nya min 5,1, Q-nya min 1,1 dan M-nya min 3,4. Oh, sorry. Jika M adalah titik tengah dari SR, tentukan koordinat titik R dan titik S. Baik, kita lihat dulu nih. Kita coba gambarkan dulu sumbu X dan sumbu Y-nya seperti yang tadi. Dan kita melihat P-nya ada di min 5,1, berarti X-nya min 5, Y-nya 1 ya. Berarti ke arah X negatif ada sampai dengan angka 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ini 5 di sini. Min 5 ya, sorry, maksudnya min 5. Min 5. Min 1, min 2, min 3, min 4, min 5. Min 5,1. Oke, satunya di atas. Maka disinilah posisi titik P, min 5,1. Selanjutnya titik Q ada di min 1,1. Tadi min 1 ada di sini, maka titik Q-nya ada di sini nih posisinya. Dengan X-nya min 1, Y-nya 1. Ini titik Q. Selanjutnya ada lagi titik M. Titik M itu min 3,4. Baik, min 3-nya di sini ya. Min 3,4. Oh, ini kita perlu yang ke atasnya 4 ya. Cukup nggak nih? Coba ya. 1, 2, 3, 4. Oke, cukup ya. Kira-kira di sini. Nah, ini titik M-nya nih. Titik M-nya ada di min 3,4. Nah, ya kalau kita melihat ketiga titik PM sama Q, ya ini kalau kita hubungkan sih dia membentuk sebuah segitiga ya. Tapi yang diminta dalam soal ini adalah persegi panjang. Persegi panjang. Tadi keterangan untuk M sendiri adalah titik tengah dari SR atau RS ya. Karena kalau kita lihat urutan huruf P, Q, R, S, nah maka titik R dan S sendiri, nah ini kita bisa tentukan nih. PQ ada di sini. Nah, ini PQ. Maka pasti R-nya ada di atasnya nih, di atasnya. Tarik garis ke atas sampai dengan nanti sejajar dengan M. Nah, inilah di sini ya titik R ya. Lalu kita tarik garis lagi ke arah titik M, lewati titik M-nya. Terus sampai dengan nanti sejajar dengan P. Nah, inilah titik S. Jadilah persegi panjangnya gitu ya. Ini R-nya, ini S-nya. Baik, sehingga kalau kita lihat dalam koordinatnya, berapakah koordinat titik R? Titik R ada di titik min 1, min 1,4 ya. Min 1,4 di sini kan. Sedangkan titik S-nya sendiri ada di koordinat min 5,4. Titik S-nya di min 5,4. Baik, itu untuk soal nomor 5 dalam menentukan koordinat titik R dan S-nya. Next, nomor 6 kita lihat. Diketahui KLMN adalah persegi. Oh, persegi ya sekarang ya. Dan P adalah titik potong kedua diagonalnya
Jika K 2,1 lalu P 8,1, tentukan koordinat titik L, M, dan N. Jadi kita hanya diberikan dua buah koordinat titik ya. Sedangkan yang merupakan titik sudut perseginya sendiri hanya satu yang kita ketahui, yaitu titik K 2,1 tadi ya. Penamaan searah jarum jam. Oke, ini penting ya, perlu disampaikan bahwa penamaan titik sudutnya itu searah jarum jam. Searah jarumnya berarti gimana? Ke kanan ya, ke arah kanan. Baik, ke arah kanan. Nah, ini kita coba gambarkan dulu dalam Kartesiusnya. Oh, ini ada angka 8 ya. Kita perlu sampai dengan angka 8 kelihatannya. Baik, ini kita buat seperti ini dulu. Agak panjang di sumbu X-nya karena ini ada angka 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, kurang ya. 8. Ini 8. Titikannya, oh ini titik P, sorry, 8,1 titik P. Titikannya sendiri 2,1. 1, 2, jadi 2 ya. Ini angka 1 di sumbu Y-nya. Nah, ini titik K-nya nih. Titik K-nya 2,1. Titik P-nya 8,1. Ada lagi satu titik yang diketahui dari soal. Ya, di sini adalah titik P 8,1. Sedangkan tadi keterangannya apa untuk P? Di mana P adalah titik potong kedua diagonalnya. Di manakah letak titik L, M, dan N-nya? Sedangkan tadi penamaannya searah jarum jam. Oke, berarti kalau kita bikin tarik garis dulu ya dari K ke P seperti ini. Ini adalah jarak titik sudut ke pertengahannya persegi. Ya, ini kalau kita bikin ilustrasi dulu kira-kira gini. Ini persegi nih. Nah, titik potong kedua diagonalnya itu yang P tadi. Ini P nih. Nah, sedangkan titik K-nya yang mana? Ya, bisa yang mana aja ya. Bisa di bawah sini, bisa di atas. Nah, yang jelas nanti penomorannya searah dengan jarum jam. Nah, karena penomorannya searah jarum jam, pasti titik berarti K, L, M ya. Titik M dia berseberangan dengan titik K. Ya, berseberangan maksudnya dia apa ya? Contoh deh, misalkan titik K ada di sini. K, P. Nah, pasti L ada di sini. Ya kan? Sorry, bukan L ya, M maksudnya. M, karena kalau titik L dia ada di sini kan, searah jarum jam ya. K, L, ini M nih. M ini baru N, begitu ya. Baik, berarti kalau begitu titik M dia ada di arah sebelah sininya lagi ya, dengan jarak yang sama dengan K ke P. Ini M. Tadi jaraknya berapa dari K ke P? 2 ke 8. Oke, ini 6 jaraknya ya. Ini 6, maka pasti ini juga 6. Nah, dengan jaraknya 6 dari 8 ke titik M, kita tarik garis panjang ya. Berarti 8 tambah 6 berapa nih? 14. Maka titik M-nya sendiri dia ada di koordinat 14,1. Iya, itu ya. Jadi petunjuknya tadi adalah bahwa titik P merupakan titik potong antara titik potong kedua diagonalnya. Seperti ini tadi. Dan yang kita ketahui dari persegi adalah bahwa diagonalnya itu berpotongan tepat di tengah-tengah dan dia juga tegak lurus. Nah, oleh karena itu, karena tegak lurus, maka pasti diagonal berikutnya, karena ini diagonal pertamanya horizontal, pasti diagonal yang berikutnya dia vertikal. Nah, di atasnya ya. Nah, ini ke arah atas 6, nanti kita hitung di mana koordinatnya. Ke bawah juga 6. Ke atas 6, bawah 6. Sehingga ini adalah yang titik titik L-nya ya, di atas titik L. Sedangkan yang bawah ini titik N-nya. Seperti itu.
Ini L di atas, ini N. Nah, maka nanti kira-kira perseginya ya agak besar ya, seperti ini. Oke, ini kalau digambar menggunakan penggaris bisa lebih baik lagi, lebih bagus lagi ya. Oke, sekarang bisa ditentukan di mana koordinat titik L. Ini di atasnya nih. Berarti dari titik ini tadi jarak ke atasnya 6. Di titik P tadi 8,1 ya. Ini di angka 1 baru. Ke atasnya 6 jaraknya. Berarti 1 tambah 6, 7 ya. 7. Maka di situ letak koordinat titik L adalah 8,7. Ini L-nya nih, 8,7. Lalu ke bawah dari titik P ke bawah 6 satuan ya. Berarti titik Y-nya di bawah di sini jaraknya 6. Oke, ini dari 1 ke bawah 0 dulu ya, melewati 0 lalu min 1 dan seterusnya. Atau gampangnya di situ ke bawah ya, berarti dikurangi ya. 1 dikurangi 6 berapa? 1 kurang 6 min 5 ya. Min 5. Maka di titik N di sini di bawahnya ini di angka min 5 pada sumbu Y negatif. Sehingga titik N ada di koordinat 8, min 5. Oke, dapat ya. Ini L-nya, ini M-nya 14,1 dan N-nya adalah 8, min 5. Oke, nanti kalian bisa gambar lagi yang lebih bagus barangkali ya di buku berpetak ya dengan menggunakan penggaris. Selanjutnya, oke, kelihatannya untuk sesi yang kedua ini kita sampai dengan nomor 6 dulu ya, nomor 6 dulu. Karena tadi pembahasannya ternyata cukup panjang ya, baik nomor 4 tadi, nomor 5 dan nomor 6. Untuk nomor 7 kita akan bahas di sesi yang ketiga ya. Nanti kalau memang diperlukan bisa jadi kita sampai dengan sesi yang keempat untuk waktunya berlatih koordinat kartesius ya. Nggak apa-apa, waktu durasinya saya batasi biar nanti menyimak video ini tidak perlu waktu yang lama. Baik, sampai ketemu di sesi yang ketiga berarti untuk waktunya berlatih koordinat kartesius. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai dengan tuntas ya. Sampai ketemu di video yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.